Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bakaran Project. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari video sebelumnya, yaitu tentang web design. Ya, perkenalkan, nama saya Trian Damai. Saya biasa dipanggil Trian. Saya programmer di Bakaran Project. Nah, kita hari ini akan belajar membuat website, yaitu dari awal. Kita akan membuat sebuah website dari awal dulu ya. Seperti teman-teman sudah tonton video sebelumnya, yaitu apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman akan membuat sebuah website. Salah satunya yaitu tentang kode editor ya. Jadi teman-teman untuk kode editor itu bebas mau pakai apa aja. Ada Sublime, ada Notepad++, ada Visual Studio Code. Nah, untuk di video ini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan mulai. Teman-teman yang belum menginstal kode editor itu bisa install dulu. Untuk cara installnya, teman-teman bisa download dulu di website resminya ya. Itu ada di kode Visual Studio. Nah, kode.visualstudio.com. Tinggal teman-teman download aja. Kalau sudah terdownload, teman-teman bisa langsung install. Cara installnya mudah ya, kita cukup buka saja atau klik 2 kali di filenya. Kemudian kita pilih accept, agreement, terus next lagi, next ya. Tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai diinstal ya. Kita langsung launch saja, kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika pertama kali dibuka ya. Jadi untuk penggunaannya mudah ya. Untuk di sebelah kiri, ini paling sebelah kiri itu ada beberapa menu. Nanti kita akan menggunakan yang paling sering itu menu yang ini, Explorer. Jadi di sini akan ditampilkan isi dari project kita. Nah, kemudian di atas ada file, ada edit dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Kita akan mulai untuk membuat websitenya ya. Jadi untuk membuat website ini anggap aja kita buat sebuah project gitu ya. Kita buat project website. Nah, project itu kita buat dulu. Nah, teman-teman itu buat folder dulu di komputer teman-teman masing-masing, komputer atau laptop. Kita buat folder namanya belajar website. Untuk penamanya bebas ya. Nah, folder ini itu nanti kita anggap sebagai project website kita. Setelah kita buat, kita buka di Visual Studio-nya, Visual Studio Code-nya. Caranya, teman-teman buka file, open folder, kemudian pilih folder yang tadi ya. Ini yang sudah saya buat, kemudian klik select. Nah, dia akan membuka window baru ya untuk folder atau project kita. Nah, di sebelah kiri ada Explorer ya. Ini isinya folder untuk project yang kita buat tadi. Ini masih kosong karena emang kita belum ngasih apa-apa di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silakan buat
file baru di folder sini ya, atau bisa buka foldernya dulu terus teman-teman buat file, tapi lebih mudah lewat sini. Ini ada tombol untuk new file ya, bisa juga file, new file. Nah, kita buat. Nah, kita akan membuat website dengan menggunakan HTML. Jadi di video sebelumnya kan udah ada pengenalan tentang apa itu HTML ya. Jadi untuk panjangannya HTML itu Hypertext Markup Language. Jadi sebuah bahasa untuk bahasa markup ya untuk membuat website. Dan untuk filenya itu tipenya itu HTML. Jadi biasanya namanya nama file terus ujungnya ada .html, maka itu adalah sebuah file HTML. Oke, kita buat ya. Untuk nama filenya bebas. Di sini saya menggunakan index.html. Nah, setelah dibuka kan seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa jadi websitenya, cuma masih kosong. Nah, teman-teman bisa dibuka atau ditas dulu ya websitenya. Ini kan sebenarnya sudah jadi sebuah file, sebuah website gitu, website tapi masih kosongan. Nah, untuk buka atau ngelihat hasilnya, teman-teman bisa buka foldernya terus dibuka di browser filenya. Itu bisa klik kanan, open with, atau klik 2 kali aja. Nah, kan terbuka seperti ini. Nah, ini masih kosongan karena emang kita belum menambahkan kontennya ya. Oke, kita lanjut. Jadi HTML seperti yang saya jelaskan tadi, HTML itu sebuah bahasa markup. Jadi bahasa yang atau sebuah kerangka untuk membuat sebuah website itu. Dan di HTML itu dikenal namanya tag. Jadi HTML itu bisa dibaca itu dari tag-tagnya. Untuk tag pada HTML itu biasanya diawali siku pembuka dan siku penutup. Nah, coba kita mulai buat sebuah HTML. Teman-teman ketik tag pembuka HTML seperti ini. Nah, jadi di HTML ini tag-tagnya akan terlihat seperti ini, ada tag pembuka dan tag penutup. Ya, kita buat HTML ditutup oleh HTML. Oke. Nah, dalam website itu kita bisa kita bayangkan website itu sebuah tubuh gitu ya, sebuah badan yang mana di dalamnya itu ada kepala, ada badan, ada kaki kayak gitu. Nah, di website atau di HTML ini juga sama, ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Untuk kepala itu menggunakan tag namanya head. Head ini isinya itu informasi-informasi tentang websitenya. Dan untuk bodinya seperti ini. Nah, nanti ketika teman-teman membuat sebuah halaman website itu kontennya itu ada di dalam body. Dan untuk kakinya itu biasanya menggunakan footer. Oke. Seperti ini. Nah, kali ini kita akan bahas dulu nih yang head ya. Head itu berisi informasi websitenya. Nah, di dalamnya berarti biasanya ada deskripsi, ada judul, dan lain-lain. Nah, coba teman-teman setelah kita buat strukturnya seperti ini, kita coba buka dulu ya. Jangan lupa setiap teman-teman ngetik atau ngoding itu di save ya, supaya nanti perubahannya bisa terlihat.
Nah, kalau ada tanda-tanda bulat seperti ini itu berarti belum di save ya. Kita save dulu. Terus kita buka lagi di yang tadi, kita refresh. Oh, belum ada apa-apa. Nah, jadi karena kita memang belum ngasih konten di dalamnya, jadi masih kosongan. Kita coba dulu dari title. Nah, title ini bagian dari tag headnya, dia bagian dari kepalanya. Fungsinya itu untuk memberikan judul di websitenya. Untuk jelasnya bisa coba tulis tagnya title, kemudian dalamnya tulis judul, misal belajar website. Jangan lupa di save, terus teman-teman buka lagi. Nah, ini yang sebelum kita kasih title ya. Setelah kita kasih title, maka akan berubah seperti ini. Nah, di atasnya akan jadi seperti ini, belajar website. Nah, selain title itu ada beberapa tag ya. Ada tag meta. Nah, tag meta ini berisi informasi website, mulai dari deskripsi, keyword, dan lain-lain. Untuk lebih tahu jelasnya kita coba dulu ya. Jadi yang pertama itu meta ada namanya charset. Charset ini berisikan informasi kalau website kita atau website yang kita buat ini nanti akan menampung karakter apa saja. Nah, untuk karakter yang charset yang terbaru sekarang itu menggunakan UTF-8. UTF-8 itu bisa menampung banyak karakter. Bedanya seperti apa? Nah, kita coba. Oh ya, untuk HTML, jadi HTML itu kan sekarang sudah versi 5. Nah, hampir semua browser terbaru sekarang sudah mendukung ya untuk HTML 5. Membedakannya gimana? Cukup mudah, caranya cukup di atas HTML, di atas tag HTML itu tambahkan tag siku buka, terus tanda seru doctype HTML. Nah, seperti ini. Maka browser itu akan mengenali kalau halaman ini menggunakan HTML5. Nah, kebetulan di tag HTML ini juga teman-teman bisa tambahkan atribut lainnya. Salah satunya lang. Nah, lang ini untuk menginformasikan halaman website kita nanti menggunakan bahasa apa. Seperti N itu untuk bahasa Inggris, ED itu untuk Indonesia, seperti itu. Tapi teman-teman bisa abaikan untuk penulisannya ya, bisa tidak dicantumkan. Oke, kita lanjut yang charset tadi ya. Nah, charset yang UTF-8 ini itu yang terbaru yang bisa menampung banyak karakter. Jadi semisal kita menggunakan website yang isinya menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Cina, bahasa Arab. Nah, untuk charset versi sebelumnya itu tidak akan tampil ya. Misal seperti ini. Kita coba. Oke, kita cari katanya.
Sekarang kita lihat perbedaannya. Kita refresh lagi. Oh, dia tampil. Nah, kenapa tampil? Ya karena saya menggunakan charset UTF-8. Kalau kita hilangkan, maka sama saja. Ya karena browser sekarang seperti Google Chrome itu kan sering update. Nah, itu emang secara bawaan support untuk UTF-8. Kalau charset sebelumnya kita bisa cek seperti ini. Nah, ini charset ini itu untuk versi HTML5. Kalau kita tambahkan di metanya, ketika kita lihat, nah tidak akan terbaca. Jadi seperti itu. Tapi untuk ketika teman-teman membuat HTML tapi tidak mencantumkan charset, untuk browser-browser sekarang sudah otomatis membaca gitu ya. Oke, selanjutnya ada meta name. Jadi meta name ini yang berisi informasi-informasi websitenya seperti ini. Nah, di meta ini ada meta name ini ada author, ada meta description, ada yang namanya keyword. Nah, meta-meta yang ini itu berisi informasi seperti author, itu berarti berisikan informasi siapa sih pembuatnya gitu. Jadi teman-teman ketika membuat halaman website bisa tambahkan nama teman-teman di sini ya sebagai informasi kalau halaman ini dibuat oleh teman-teman gitu. Deskripsi juga untuk pengisian kontennya dari masing-masing ini bebas. Seperti deskripsi dari website ini seperti apa itu teman-teman bisa tambahkan sesuai keinginan teman-teman. Cuma untuk penulisannya itu seperti ini, ada meta name, itu nama metanya atau nama informasinya, terus konten itu isi dari metanya itu sendiri. Nah, kemudian keyword ini biasanya berisi kata kunci yang memungkinkan untuk dibaca oleh search engine. Jadi semisal teman-teman mencari kata kunci di Google, nah Google itu akan mencari berdasarkan keyword dari tag meta di setiap websitenya kayak gitu. Kita tulis misal keyword web design, terus sini ini oke. Nah, kita coba reload. Nah, di halaman atau di browser ini nggak bakal muncul ya yang kita ketik tadi di meta, tapi ketika teman-teman lihat source-nya dia akan muncul. Nah, untuk contoh paling sederhana kita coba cari website apa ya. Nah, yang ada informasi detailnya. Nah,
ini kan ada website nih. Nah, deskripsinya itu seperti ini. Coba kita buka ya. Kita buka. Nah, ini ada meta description content. Nah, ini seperti ini, dan ketika dicari di Google itu akan muncul. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari meta name-nya. Nah, selain meta name ada meta http equif. Nah, untuk penulisannya hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Cuma bedanya yang name tadi kita ganti jadi http equif, terus kontennya itu apa? Seperti ini. Sorry, ini kurang size ya. Nah, salah satu penggunaannya yaitu bisa teman-teman gunakan, coba yang http equif tambahkan refresh. Ini fungsinya untuk memberikan informasi bahwa website kita akan merefresh setiap 1 detik. Kita coba ya. Nah, ini setiap 1 detik si halaman websitenya akan refresh sendiri seperti itu. Oke, untuk penggunaan meta dan tag-tag lain di head itu masih ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cari lebih jauh lagi di internet, banyak. Cuma untuk umum digunakan itu seperti ini, yang paling sering digunakan. Nah, kemudian ada yang namanya script. Oke, script ini berisikan script ya, script JavaScript. Nah, untuk script ini itu tentang bagaimana website kita menjadi lebih interaktif gitu. Nah, misal tangannya bergerak, kepalanya menoleh, nah itu menggunakannya JavaScript. Nah, JavaScript itu sebuah bahasa pemrograman ya, yang bisa dipadukan di HTML ini. Penggunaannya juga sama, bisa inline dan eksternal, dan untuk penggunanya hampir sama. Untuk inline-nya seperti yang tadi, tinggal kita masukkan scriptnya di dalam teks script pembuka dan penutup ya. Nah, jangan lupa ditambahkan stylenya, teks JavaScript. Oke, seperti itu. Tipe maksudnya, tipe type. Oke. Nah, ini menandakan script di dalamnya akan berisi JavaScript. Nah, untuk eksternalnya kita bisa tambahkan src ya, teman-teman bisa tambahkan src. Nah, kita buat file JavaScriptnya. Nah, JavaScript ini tipenya itu .js gitu ya. Jadi misal nama file script.js. Nah, ini tinggal kita panggil di sini, kayak otomatis kan ada di sini. Nah, untuk penggunaan JavaScriptnya bisa ditonton di video selanjutnya nanti ya teman-teman. Jadi kita hari ini khusus untuk membahas bagian kepalanya dulu. Oke, cukup sekian dari saya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana menyusun
halaman website gitu ya. Oke, teman-teman bisa tonton terus video-video dari Bakaran Project ya, yang akan terus kita buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.